Ya pemirsa, hingga saat ini masih ada 13 korban ledakan di SMAN 72 yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Ya pemirsa, jadi update-nya 12 korban dirawat di ruang inap, sebagian masih mengalami telinga berdengung akibat tekanan ledakan. Dan satu korban dirawat di ICU mengalami luka cukup serius. Dan perkembangannya saat ini tim medis terus melakukan pemantauan ketat. Pihak rumah sakit bersama KPAI, Dinas Pendidikan, serta tim psikolog dari pihak kepolisian fokus untuk proses pemulihan mental. Dan juga pasca peristiwa ini Kemendikdasmen mendorong perbaikan peraturan menteri terkait dengan perundungan. Lalu juga ada informasi baru dari hasil penyidikan Densus 88 anti teror, pelaku menyiapkan 7 peledak dan 4 meledak di 2 lokasi. Setelah beberapa hari lalu terjadi ledakan, apakah hari ini aktivitas SMA Negeri 72 Jakarta Utara sudah berlangsung normal atau ada perubahan? Dan untuk lebih lengkapnya pemirsa, kita bergabung dengan Arneta Butar-Butar dari SMAN 72 Jakarta Utara. Arneta, selamat pagi. Bagaimana proses belajar mengajar hari ini? Apakah sudah kembali normal atau justru masih libur? Kemudian apakah seluruh siswa hadir secara fisik atau tidak? Ya, selamat pagi Jose dan juga Valeri. Untuk saat ini pasca insiden ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta pada Jumat lalu, kegiatan belajar mengajar ini tetap dilaksanakan namun dilakukan secara daring. Di mana kalau kita lihat situasi sekolah ataupun SMA Negeri 72 saat ini terpantau sepi. Hanya tadi kami melihat sejumlah guru yang berada di dalam lokasi, dan juga pada pagi hari tadi ini juga sejumlah psikologi dari polisi sudah datang ke SMA Negeri 72 untuk memberikan pendampingan psikologi. Karena kalau kita mengutip dari pernyataan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, ini menyebutkan bahwa KBM ini masih akan dilakukan per hari ini namun dilakukan secara daring, dan hal tersebut untuk memulihkan kondisi psikis para murid di SMA Negeri 72. Dan saat itu juga meskipun garis polisi di beberapa titik ataupun di beberapa tempat meledaknya di SMA Negeri 72 ini sudah diturunkan, namun memang artinya dari garis polisi yang sudah diturunkan tersebut, ini lokasi sudah bisa digunakan untuk beraktivitas. Namun masih ada beberapa wilayah lainnya di dalam SMA Negeri 72 ini yang belum bisa dipastikan bisa digunakan. Dan untuk hal itu juga kegiatan belajar mengajar ini masih dilakukan secara daring hingga waktu yang tidak ditentukan. Dan selaras juga dengan yang diutarakan oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana, bahwa KBM ini masih terus akan dilakukan secara daring sampai waktu yang tidak ditentukan. Dan juga pembelajaran pun nantinya akan diisi oleh wali kelas dan juga psikolog dengan pembelajaran yang dikemas dengan memberikan ruang interaksi lebih dekat, dan juga agar anak-anak ini merasa lebih aman. Karena memang fokus dari pemulihan para siswa ini lebih diutamakan dari kegiatan belajar pada saat hari ini. Dan dalam kesempatan yang berbeda juga, ini sebelumnya Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Diah Puspitari ini menyatakan bahwa para siswa di SMA Negeri 72 ini akan mendapat pendampingan psikologi seperti itu saat belajar daring, serta juga dari pendampingan psikologi ini akan menjadi bahan evaluasi selama 3 hari ke depan untuk menentukan kira-kira kapan pembelajaran luring ini bisa kembali diterapkan di SMA Negeri 72. Dan memang dari evaluasi pendampingan psikologi tersebut ini akan berlangsung selama 3 hari. Dan untuk situasi di SMA Negeri 72 saat ini tidak ada para siswa yang datang secara fisik karena kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Selain itu juga hanya ada beberapa guru SMA yang kami pantau dari luar ini berada di dalam lokasi untuk menyiapkan proses kegiatan belajar mengajar yang tentunya didampingi oleh praktisi psikologi seperti itu. Dan tadi memang juga untuk pengamanan di sekitar SMA Negeri 72 ini masih kami lihat ada penjagaan oleh aparat keamanan seperti itu untuk memastikan lokasi tetap steril. Dan tentunya kita terus akan menantau bagaimana pengusutan ataupun kasus
khusus pendalaman dari insiden ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 pada 7 November lalu. Sementara hanya informasi itu yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Arneta Butar-Butar atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.